Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, setelah Erlangga Hartarto, kini Jusuf Hamka alias Babah Alun menyatakan mundur dari kepengurusan Partai Golkar dan kontestasi Pilkada serentak. Babah Alun pun langsung menyerahkan surat pengunduran diri ke kantor DPP Golkar pada Senin pagi tadi. Babah Alun mengaku keputusan mundur dari Partai Golkar sudah dipikirkan sejak lama. Babah Alun menyebut alasan keluarga dan saran dari guru agama yang membuatnya mundur dari Golkar dan Pilkada. Babah Alun tidak menampik jika pengundurannya berkaitan dengan dinamika Partai Golkar setelah Erlangga Hartarto resmi mengundurkan diri sebagai ketum Partai Golkar pada Sabtu 10 Agustus kemarin. Saya tidak akan mengikuti politik lagi. Saran keluarga saya mengundurkan diri dari politik. Dan saran dari teman-teman netizen, dari guru-guru agama saya, semua bilang mundur dari politik, kamu milik rakyat dan kamu tidak boleh berafiliasi kepada salah satu partai politik atau apalagi kamu cuma di DKI atau di Jawa Barat. Kamu milik seluruh Indonesia. Seperti cita-cita kamu mau jadi Bunda Teresa. Jadi karir politik Pak Jusuf Hamka berakhir? Saya pikir untuk ikut di partai politik telah berakhir dan saya menjadi warga biasa, rakyat biasa sesuai keinginan rakyat dan guru-guru saya. Kursinya Pak Kapolri aja diambil lah Bapak ya. Usai mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto tampak akrab dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Keduanya saling melempar candaan saat mengikuti kegiatan kumpul bersama para Menteri Kabinet Indonesia Maju di Sumbu Kebangsaan Ibu Kota Nusantara pada Senin 12 Agustus 2024. Bahkan keduanya saling merangkul satu sama lain dan mengacungkan jari jempol saat diajak berfoto bersama. Momen itu terjadi sebelum menghadiri rapat kabinet di Ibu Kota Nusantara. Sebelumnya Bahlil disebut-sebut bakal maju menjadi Ketua Umum Golkar. Maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Erlangga Hartarto secara mendadak mengundurkan diri dari kursi Ketua Umum Partai Golkar terhitung sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Erlangga beralasan mundur dari Partai Golkar untuk menjaga keutuhan partai dan memudahkan transisi pemerintahan. Usai menyatakan mundur, Erlangga menyinggung soal kedewasaan Partai Golkar yang akan menyiapkan mekanisme pengganti Ketua Umum baru sesuai ADART Partai Golkar. Selanjutnya, sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Sebagai seorang pribadi bersama seluruh keluarga saya, dari hati yang terdalam saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada begitu banyak pihak yang telah bekerja sama, membantu membesarkan partai yang kita cintai bersama. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan pengunduran diri Erlangga dari jabatan Ketua Umum merupakan keputusan pribadi dan tak ada sangkut paut dengan siapapun di internal partai. Menurut Doli, isu mengenai adanya intervensi dalam keputusan mundurnya Erlangga adalah informasi yang tidak benar. Pak Erlangga tentu mempunyai pertimbangan yang cukup matang ya, sampai mengambil keputusan yang sepenting itu ya. Itu yang saya katakan dari apa yang saya tangkap disampaikan Pak Erlangga tadi pagi itu ya. Pak Erlangga sudah memikirkan bahwa pengunduran diri itu untuk kebaikan semua. Kebaikan dirinya, kebaikan keluarganya, kebaikan Partai Golkar dan kebaikan bangsa dan negara. Untuk jadi nggak ada faktor eksternal Pak? Ada faktor eksternal nggak? Faktor eksternal ada nggak Pak? Faktornya apa Pak? Faktor eksternal dari mundurnya Pak Erlangga? Nggak ada.
Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, Luhut Binsar Panjaitan mengaku kaget dengan mundurnya Erlangga dari posisi Ketua Umum Partai Golkar. Ia tak melihat ada yang salah dengan kepemimpinan Erlangga selama menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Bahkan, Luhut menganggap selama dipimpin Erlangga, Golkar meraih prestasi yang baik. Saya agak kaget juga mendengar gonjak-ganjing mengenai partai kita ini, Partai Golkar, sebagai aset demokrasi Republik Indonesia ini. Saya menyampaikan apa yang salah dengan Ketua Umum Golkar, Saudara Erlangga. Saya di kabinet sama-sama dengan dia, dan dia melaksanakan tugas yang baik. Dan menurut saya, Golkar dalam pemimpinan dia, itu juga mencapai prestasi yang cukup baik. Ya, kita semua harus kompak di Golkar ini, jangan pernah kita mau diintimidasi atau dipengaruhi oleh siapapun dari luar untuk tujuan-tujuan pribadi atau tujuan-tujuan lain yang membuat Golkar itu jadi tidak solid. Di sisi lain, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengaku terkejut dengan berita pengunduran diri Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum di Partai Golkar. Menurut Hasto, Erlangga adalah sosok komunikator yang baik dalam membangun kerjasama politik antar partai. Hasto juga bilang gejolak yang dialami Partai Golkar bisa memengaruhi konfigurasi peta politik pilkada, utamanya di tingkat provinsi. Nah, sehingga hal tersebut sangat mengejutkan karena ini dalam rangka pilkada serentak dan muncul kejadian politik yang dalam kategori kami suatu hal yang luar biasa yang menyentuh aspek kedaulatan partai. Nah, tetapi kalau di tingkat kabupaten kota itu relatif konfigurasinya menunjukkan representasi dari peta politik yang ada di daerah. Tetapi kalau terkait dengan Pilgub, memang ada berbagai skenario karena ada kepentingan kekuasaan itu. Erlangga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar sejak 2017. Kemudian pada Munas Golkar di Jakarta 2019, kembali mengukuhkan Erlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk 2 periode. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui situasi terakhir di DPP Partai Golkar, sudah ada jurnalis Kompas TV Asri Gunawan. Asri, selamat sore. Nama-nama yang beredar untuk pengganti Erlangga Hartarto kan sudah ada. Tapi untuk kepastiannya siapa yang mengisi PLT, siapa yang jadi Ketua Umum, itu siapa dan kapan? Ya, Cindy, sebelum saya menjawab siapa dan kapan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa pengganti Erlangga Hartarto di kursi Ketua Umum Partai Golkar ini ada 2 mekanisme. Pertama, ini yang nanti akan ditentukan pada rapat pleno yang akan digelar besok Selasa 13 Agustus 2024. Ini merupakan PLT Ketua Umum Partai Golkar. Lalu mekanisme yang kedua, ini merupakan penentuan siapa yang akan kemudian menjadi Ketua Umum definitif Partai Golkar. Nah, kalau di penentuan PLT Ketua Umum Partai Golkar yang akan dilaksanakan dalam rapat pleno besok, ini nantinya ada 11 wakil ketua umum yang berpotensi menjadi PLT Ketua Umum Partai Golkar. Kalau berdasarkan yang disampaikan dalam konferensi pers kemarin oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, tidak ada salah satu ataupun juga wakil ketua umum di bidang khusus begitu yang ditentukan untuk kemudian menggantikan Erlangga Hartarto sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar. Jadi semua atau ke-11-nya ini berpotensi untuk kemudian menjadi PLT Ketua Umum Partai Golkar. Tapi ada memang beberapa persyaratan ataupun juga ada beberapa kriteria yang bisa dan harus dipenuhi untuk kemudian juga bisa menjalankan tugasnya. Salah satunya juga sudah menjadi atau menjadi pengurus Partai Golkar gitu selama 5 tahun, kemudian juga dari banyak prestasi dan juga hal-hal lain ini bebas dari atau berkelakuan baik begitu, ini yang memang nantinya dipertimbangkan juga untuk dipilih kemudian menjadi PLT Ketua Umum Partai Golkar. Memang kalau misalkan dari yang beredar di masyarakat yang saat ini namanya sudah santer terdengar, ini ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan juga ada nama
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang yang memang ini digadang-gadang sangat berpotensi besar, begitu berpeluang besar untuk kemudian menjadi PLT Ketua Umum Partai Golkar. Nah, nantinya PLT Ketua Umum Partai Golkar ini ditentukan secara kolektif kolegial atau dengan musyawarah yang akan dilakukan besok oleh para wakil Ketua Umum Partai Golkar dan juga pengurus Partai Golkar. Nah, nantinya setelah ditentukan sudah ada PLT Ketua Umum Partai Golkar yang terpilih, nanti tugasnya ini mengantarkan atau mengemban tugas Ketua Umum Partai Golkar sampai dengan Munas yang rencananya akan digelar pada akhir tahun kalau sesuai jadwal ini di bulan Desember 2024. Dari Munaslah baru akan ditentukan siapa kemudian Ketua Umum definitif Partai Golkar yang akan dipilih. Kalau kita lihat dari ADART memang tadi sudah saya sebutkan harus sudah 5 tahun, minimal 5 tahun dalam kepengurusan Partai Golkar, kemudian juga ada syarat-syarat lain. Artinya kalau misalkan kita ketahui Cindy dan saudara ada nama-nama lain yang di luar atau eksternal dari Partai Golkar, bukan pengurus Partai Golkar, sebetulnya kalau kita mengacu atau sesuai dengan ADART dan juga peraturan yang ada di Partai Golkar ini tidak bisa dilakukan. Jadi memang nantinya Ketua Umum yang berpotensi menjabat ataupun juga menggantikan posisi Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum definitif yang nantinya akan ditentukan dalam Munas di akhir tahun, tentunya harus pengurus Partai Golkar, tidak menutup kemungkinan juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Nah, untuk sekarang Cindy sampai dengan besok tanggal 13 sampai dengan rapat pleno, dari sejak Airlangga Hartarto menyatakan pengunduran dirinya, tugas Ketua Umum ini diemban oleh para Wakil Ketua Umum sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi untuk nama siapa pastinya tentunya ini masih sangat cair, Cindy. Kalau untuk PLT tadi sudah saya sebutkan ada beberapa nama yang memang santer terdengar dan berpotensi kemudian menjadi PLT Ketua Umum Partai Golkar. Tentunya Wakil Ketua Umum Partai Golkar ada 11 tadi, itu yang berpotensi. Lalu kalau misalkan untuk Ketua Umum definitif Partai Golkar ini baru akan ditentukan dalam Munas pada Desember 2024. Cindy. Baik, kita tunggu hasil pleno besok untuk menentukan siapa PLT Ketua Umum Partai Golkar. Terima kasih jurnalis Kompas TV Asri Gunawan.